Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Marianti dengan NIM A210210045. Di sini saya akan membahas modul yang saya buat dengan judul Perencanaan Usaha Kerajinan dengan Inspirasi Budaya Lokal Non-Benda kelas 10. Lanjut, di sini ada peta konsep. Bab besarnya itu ada perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Di sini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama ada ide dan peluang usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Yang kedua ada analisa peluang usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Yang ketiga ada sumber daya yang dibutuhkan berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Yang keempat ada administrasi dan pemasaran hasil produksi berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Yang kelima ada komponen perencanaan usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Dan yang terakhir ada langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Di slide selanjutnya ada pendahuluan. Poin A ada identitas modul. Nama penyusun Putri Marianti, mata pelajaran PKWU Kerajinan, kelas 10 SMA, alokasi waktu 2x3 pertemuan, judul modul Perencanaan Usaha Kerajinan dengan Inspirasi Budaya Lokal Non-Benda. Di poin B ada kompetensi dasar. Nah, di sini setelah siswa mempelajari materi ini diharapkan 1. Dapat memahami usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda yang meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Yang kedua ada menyusun perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda yang meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Di poin C ada deskripsi singkat materi. Banyaknya budaya yang dimiliki oleh bangsa ini diharapkan mampu memberikan inspirasi usaha kerajinan non-benda. Peserta didik diharapkan mampu memberikan inspirasi yang mereka miliki untuk mengembangkan budaya lokal di mana mereka tinggal. Lalu poin D ada materi pembelajaran. Modul ini terbagi menjadi 3 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, contoh latihan, dan soal evaluasi. Yang pertama ada ide dan peluang usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Analisa peluang usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Yang kedua, ada sumber daya yang dibutuhkan berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda, administrasi, dan pemasaran hasil produksi berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Yang ketiga, ada komponen perencanaan usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda, langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Oke, lanjut. Di slide selanjutnya ada kegiatan pembelajaran 1 dengan judul ide, peluang, dan analisa usaha. Di poin A ada tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah siswa memahami materi ini, dapat 1. Peserta didik memahami ide dan peluang usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. 2. Peserta didik dapat menganalisa peluang usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Di poin B ada uraian materi. Pertama, memahami ide dan peluang usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Budaya tradisional adalah adat istiadat yang berlaku pada setiap suku bangsa. Di Indonesia terdapat 1.340 suku bangsa. Artinya, Indonesia memiliki keragaman budaya tradisional yang bisa dijadikan sumber informasi. Yang kedua ada kebudayaan non-benda atau tak benda, yaitu kebudayaan yang mengacu pada hasil karya abstrak, bukan berupa benda. Misalnya,
tarian-tarian tradisional, lagu daerah, puisi, pantun, bahasa, dan upacara adat atau ritual. Kerajinan non-benda adalah kerajinan yang hasil karyanya bukan berupa benda, misalnya tari, puisi, lagu, dan lambang. Ide kerajinan budaya, inspirasi budaya lokal, dapat dikembangkan melalui belajar mengenal dan mencintai terlebih dahulu budaya tradisional di mana kita tinggal. Kemudian, kita mampu mengembangkannya. Kerajinan seperti ini juga membantu masyarakat untuk lebih mencintai dan mengenal kembali lebih dalam seni budaya tradisional. Bukan hanya hobi yang menyukai seni modern saja, yang belum tentu positif pengaruhnya. Nah, di sini ada tahapan menentukan ide usaha. Pertama, ketahui kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, carilah sesuatu yang sedang tren. Ketiga, berikan nilai tambah pada produk. Keempat, membuat riset dan penelitian di pasar. Kelima, menciptakan jenis produk atau jasa baru. Terus di sini juga ada ciri-ciri peluang usaha bernilai jual. Yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan. Kedua, ada keunggulan. Ketiga, bersifat permanen. Keempat, ada nilai uang. Kelima, kreatif dan inovatif. Terus, kedua ada menganalisa peluang usaha kerajinan budaya non-benda. Untuk menganalisa peluang usaha kerajinan, menggunakan pendekatan yang digunakan adalah analisa SWOT, yang terdiri dari strength, yaitu kekuatan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan, yang dapat digunakan untuk mendukung usaha. Misalnya, memiliki produk yang berkualitas dan dikenal masyarakat. Kedua, ada weakness, yaitu kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Bila tidak diatasi, akan menghambat kinerja usaha. Misalnya, karyawan yang kurang pengalaman. Yang ketiga ada opportunity, yaitu peluang atau kesempatan untuk mengembangkan usaha. Keempat ada threat, yaitu ancaman, gangguan, atau hambatan. Di poin C ada rangkuman. Pertama, kebudayaan non-benda adalah kebudayaan yang mengacu pada hasil karya bersifat abstrak, bukan berupa benda. Kedua, kerajinan non-benda adalah misalnya tari, puisi, lagu atau tarian, lambang atau simbol. Ketiga, ada analisis SWOT terdiri dari strength, yaitu kekuatan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk mendukung usaha. Kedua ada weakness, yaitu kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Bila tidak diatasi akan menghambat kinerja usaha. Yang keempat ada opportunity, yaitu peluang atau kesempatan untuk mengembangkan usaha. 5 ada threat, yaitu ancaman, gangguan, atau hambatan. Di poin D, di sini ada tes normatif. Nah, di tes normatif ini terdapat 5 pertanyaan yang peserta didik harus jawab. Pertanyaan-pertanyaan tersebut terdiri dari 1. Apa yang dimaksud dengan kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda? Kedua, berikan contoh budaya lokal yang dapat menginspirasi kerajinan usaha. Ketiga, berikan contoh kerajinan yang terinspirasi dari budaya lokal non-benda. Keempat, bagaimana cara memulai sebuah ide atau gagasan usaha. Kelima, ada berikan contoh menganalisa kerajinan usaha yang terinspirasi budaya lokal. Lanjut di slide berikutnya ada kegiatan pembelajaran 2 yang berjudul Sumber Daya, Administrasi, dan Pemasaran Hasil Produksi Budaya Lokal. Di poin A ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini setelah peserta didik memahami atau membaca materi ini,
Peserta didik dapat 1. Sumber daya yang dibutuhkan berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. 2. Administrasi dan pemasaran hasil produksi berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Di poin B ada uraian materi yang terdiri dari 1. Sumber daya yang dibutuhkan berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Kegiatan wirausaha didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal dengan sebutan 6M, yaitu 1. Man atau manusia, yaitu manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua ada money atau uang, yaitu berhubungan dengan dana yang harus disediakan untuk membiayai tenaga kerja dan alat-alat yang harus dibeli. Yang ketiga ada material atau fisik, yaitu bahan yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang keempat ada mesin atau mesin, yaitu mesin untuk proses produksi. Yang kelima ada metode, yaitu cara kerja dalam proses produksi. Yang keenam ada market atau pasar, yaitu penyebarluasan hasil produksi. Kedua ada administrasi kerajinan usaha terinspirasi budaya lokal non-benda. Ciri-ciri administrasi. Pertama, adanya sekelompok orang. 2. Adanya kerjasama dari sekelompok orang. Ketiga, adanya tujuan yang harus dicapai. Keempat, adanya proses kegiatan usaha. Kelima, adanya aspek bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Terus ada juga unsur bidang administrasi. Pertama, pengorganisasian atau organizing. Kedua, keuangan atau finansial. Ketiga, manajemen. Keempat, kepegawaian atau personal. Kelima, perbekalan atau logistik. Terus ada maksud dan tujuan administrasi. Yang pertama, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat memonitor kegiatan dan pengendali usaha. Kedua, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat mengamankan jalannya usaha. Ketiga, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat menyusun program pengembangan usaha. Keempat, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat mengambil keputusan dalam pengembangan usaha. Ada juga hal-hal yang memerlukan catatan. Pertama, persediaan barang. Kedua, utang dan piutang dayang. Ketiga, surat-surat relasi bisnis. Keempat, para pemesan produk, alamatnya, dan kapan harus dilayani. Poin C ada rangkuman. Pertama, sumber daya yang dimiliki oleh seseorang wirausaha kerajinan yang terinspirasi dari budaya lokal harus memiliki 6 sumber daya berikut ini. Yang pertama ada man atau manusia. 2. Money atau uang. Ketiga, material atau fisik. Keempat, mesin atau teknologi. Yang kelima, method atau metode. Yang keenam, market atau pasar. Kedua, administrasi adalah suatu proses yang umumnya terdapat pada usaha kelompok negara, swasta, sipil, atau militer, serta berbagai bentuk perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Di sini poin D ada tes normatif. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik. Yang pertama ada, tuliskan sumber daya yang dimiliki oleh seorang wirausaha. Kedua, tuliskan mengapa manusia dikatakan menjadi sumber utama dari 6 sumber yang ada. 3. Berikan contoh atas 6 sumber daya pendukung
pembuatan kerajinan gantungan kunci. Keempat, tuliskan pengertian administrasi menurut beberapa karyawan. Kelima, tuliskan kegiatan yang diperlukan administrasi. Di slide berikutnya ada kegiatan pembelajaran 3 dengan judul komponen dan langkah-langkah perencanaan usaha. Di poin A, ada tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah peserta didik membaca materi ini, maka peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi komponen perencanaan usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal dan benda. Kedua, menyusun langkah-langkah perencanaan usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal dan benda. Poin B ada uraian materi yang terdiri dari 1. Pengertian komponen perencanaan, yaitu alat untuk menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis dalam memperkenalkan brand atau merek, menghasilkan keuntungan yang memuaskan, dan menarik dana investor. Di sini ada deskripsi bisnis, yang artinya komponen perencanaan usaha yang bertujuan untuk menjelaskan secara singkat mengenai bidang usaha yang akan dijalankan dan potensi produk untuk bertahan di masa depan. Di sini juga ada strategi pemasaran dalam perencanaan usaha. Jenis analisa yang dapat digunakan misalnya adalah analisis SWOT yang berfungsi untuk mengetahui keunggulan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi produk. Pertama, ada analisa pesaing, yaitu digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing dalam satu pasar yang sama. Kedua, desain pengembangan, yaitu untuk menunjukkan tahap perencanaan produk, grafik pengembangan dalam konteks produksi dan penjualan. Selain itu, juga untuk mengetahui rencana usaha ke depan dan alat mengambil keputusan. Ketiga, ada rencana operasional dan manajemen, yaitu untuk menjelaskan suatu usaha akan berjalan dan berkelanjutan dan berfokus pada kebutuhan logistik perusahaan. Keempat, ada rencana pembiayaan, yaitu berupa laporan keuangan, perencanaan usaha, laporan arus kas, perencanaan usaha, laporan neraca, perencanaan usaha, analisis pengembalian modal untuk usaha. Di poin C ada kesimpulan. Komponen perencanaan usaha bisa dikenal dengan nama business plan. Pertama ada deskripsi bisnis usaha. Kedua, strategi pemasaran dalam perencanaan usaha. Ketiga, analisa pesaing menjadi komponen perencanaan usaha. Keempat, desain pengembangan. Kelima, rencana operasional dan manajemen. Keenam, rencana pembiayaan. Di poin D ada tes normatif. Di sini peserta didik diminta untuk menjawab 5 pertanyaan yang berisi 1. Jelaskan yang dimaksud dengan desain bisnis. Kedua, apakah yang dimaksud dengan strategi usaha? Ketiga, tuliskan alasan sebuah strategi dibutuhkan dalam sebuah usaha. Keempat, tuliskan kegiatan produksi yang masuk dalam daftar perencanaan biaya. Kelima, tuliskan macam-macam laporan keuangan yang dibuat perusahaan untuk penilaian keberhasilan sebuah usaha. Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu penjelasan materi dari modul yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.